kalau kita semudah itu meninggalkan pribadi yang jelas-jelas mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib, maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, ibarat kacang yang lupa kulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kalau kita merasa kurang cerdas, lalu mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jalan panggilan menjadi pelayan, kita sebenarnya keliru. Kalau kita merasa diri paling berdosa atau tidak suci, lalu mengambil keputusan untuk menghindari diri menjadi pelayan, kita juga keliru. Kalau kita merasa diri kurang berbakat dalam banyak hal, itu juga bukan alasan bagi kita. Sebab untuk menjadi pelayan tak harus pintar sekali, tak harus kudus, dan tak harus multitalent, tetapi kesediaan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Persis itulah alasan Yesus memanggil keempat murid yang pertama, yang hanyalah penjala ikan, untuk menjadi penjala manusia. Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes bukan karena mereka paling cerdas, bukan juga karena mereka paling berbakat, paling suci, atau paling hebat. Sekali lagi, mereka dipanggil karena mereka berani meninggalkan segalanya dan menjadikan Yesus segalanya bagi mereka. Mereka segera meninggalkan jala, meninggalkan keluarga, dan seluruh aset yang mereka miliki. Alasannya sederhana saja. Bagi mereka, Yesus sangat berharga untuk semua yang telah mereka tinggalkan. Pilihan untuk meninggalkan segalanya untuk tinggal bersama Yesus adalah pilihan kemuritan. Ibarat ranting anggur hanya berarti kalau tetap tinggal bersama pokok anggur. Ada banyak godaan untuk melepaskan diri dari Yesus sebagai pokok anggur untuk memegang hal-hal lain sebagai penjamin hidup. Ada banyak kisah yang dapat kita ambil sebagai bahan pembelajaran kita. Yang pertama, ada orang mengambil keputusan meninggalkan Yesus demi karir, seolah-olah dengan berstatus sebagai orang Katolik atau orang Kristen dapat menjadi penghalang bagi karir mereka. Dapat dipastikan yang ada dalam benak orang seperti ini hanyalah popularitas, hanyalah uang dan karir. Tetapi saya sangat yakin, kalaupun orang seperti ini meninggalkan kekristenan, dia juga tidak dapat menjadi umat yang baik dari sebuah agama tertentu. Sebab yang dia cari hanyalah kesenangan, bukan sukacita. Yang dia cari hanyalah kegembiraan, bukan kedamaian hidup. Yang dia cari hanyalah kesuksesan, bukan keselamatan. Ibarat ranting anggur yang terpisah dari pokok anggur, bakal kering dan tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Yang kedua, ada juga orang Katolik atau orang Kristen mengambil keputusan meninggalkan Yesus demi cinta. Yesus memang mengajak kita untuk saling mengasihi, tetapi ukuran yang kita pakai dalam mengasihi sesama adalah kasih Yesus sendiri yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kalau kita segampang itu meninggalkan tubuh Yesus demi menggapai tubuh yang lain, kalau kita semudah itu meninggalkan pribadi yang jelas-jelas mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib, maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, ibarat kacang yang lupa kulit. Pilihan manusia yang segampang itu meninggalkan cinta Allah memang sudah bertunas sejak Adam dan Hawa tergiur oleh tawaran iblis agar memiliki kuasa seperti Allah. Dalam Injil Markus bab 1 ayat 14-20, pertama-tama Yesus memanggil Anda dan juga memanggil saya untuk bertobat sebelum Anda dan saya diutus menjadi penjala manusia. Seperti Nabi Yunus dalam bacaan pertama, sebelum dia diutus untuk kedua kalinya kepada orang Niniwe, dia dipanggil untuk bertobat dari perbuatannya yang mau melarikan diri dari kehendak Allah. Dia menjalani retret agung selama 3 hari dalam perut ikan. Hal yang sama juga dengan Paulus. Sebelum dia mewartakan Injil Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat
dari seorang antikristus menjadi seorang laskar Kristus yang militan. Keempat murid yang pertama juga, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, juga telah menunjukkan semangat pertobatan mereka dengan meninggalkan segalanya demi Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang layak bagi Kristus, yaitu para murid yang memegang bajak tetapi tidak lagi menoleh ke belakang. Mereka juga bukan tipe orang yang menunggu sampai mereka bisa menguburkan ayah mereka. Hari ini Tuhan Yesus memanggil kita menjadi penjala manusia, menjadi pewarta Injil Tuhan. Kita semua layak. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berbakat, atau bukan karena kita suci, tetapi karena Tuhan berkenan memanggil Anda dan juga memanggil saya. Marilah kita mengisi panggilan hidup kita masing-masing yang kita jalani saat ini dengan menempatkan Yesus sebagai segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua.